Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 mata kuliah Sosiologi Pasar akan mempresentasikan mengenai materi yang telah kami diskusikan, yakni pengertian dan cakupan sosiologi pasar. Adapun akan dijelaskan oleh anggota kelompok. Tetapi sebelum kita membahas mengenai pengertian dan cakupan sosiologi pasar, alangkah lebih baik kita kembali mengingat definisi dari sosiologi itu sendiri dan juga pasar. Perkenalkan, nama saya M. Farul, BP 2043. Di sini saya akan menjelaskan pengertian sosiologi menurut para ahli. Yang pertama itu David B. Breckenhoff dan Lynn K. White. Sosiologi sebagai studi sistematik tentang interaksi sosial masyarakat. Yang kedua itu menurut Paul B. Hutton dan Chester L. Hunt. Sosiologi sebagai ilmu pengetahuan mempelajari masyarakat. Dan yang ketiga, menurut Peter Alberger, sosiologi adalah studi ilmiah mengenai hubungan antara masyarakat dan individu. Saya Nisa Atul Fitrah, NIM 1910812035, ingin melanjutkan materi mengenai pengertian pasar. Secara etimologi dalam bahasa Latin, pasar dapat ditelusuri dari kata mercatus, yang bermakna berdagang atau tempat berdagang. Lalu secara terminologi, pasar merupakan pertemuan antara penjual dan pembeli yang diarahkan oleh permintaan dan penawaran dalam proses ruang dan waktu. Dan berfungsinya lembaga pasar ini sebagai institusi ekonomi tidak terlepas dari aktivitas yang dilakukan oleh penjual dan pembeli tersebut. Namun, berbeda dengan pandangan ekonomi, sosiologi memandang pasar sebagai fenomena sosial yang kompleks dengan berbagai macam perangkatnya. Pasar dapat dipandang dari sudut yang beragam. Misalnya, pasar merupakan suatu struktur yang padat dengan jaringan sosial atau yang penuh dengan konflik dan persaingan. Sekian dari saya. Baiklah, selanjutnya saya yaitu Farhan Hakam, nomor BP 191081/2018. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian sosiologi pasar. Sosiologi pasar dapat dirumuskan pengertiannya dengan dua cara. Yang pertama, sosiologi pasar dimengerti sebagai sebuah kajian yang mempengaruhi hubungan antara masyarakat dan pasar. Dalam hubungan tersebut dapat dilihat bagaimana masyarakat mempengaruhi pasar. Juga sebaliknya, bagaimana pasar mempengaruhi masyarakat. Hubungan dilihat dari sisi yang mempengaruhi masyarakat akan menuntun individu dalam melakukan kegiatan pasar, seperti apa yang boleh diperjualbelikan, bagaimana proses jual belinya, dan di transaksi jual beli berlangsung. Yang kedua yaitu sosiologi pasar didefinisikan sebagai pendekatan sosiologis yang diterapkan pada fenomena pasar. Dari definisi ini ada dua hal yang harus dijelaskan: pendekatan sosiologis dan fenomena pasar. Adapun yang dimaksud dengan pendekatan sosiologis adalah konsep-konsep variabel. Konsep-konsep variabel, teori-teori, dan metode yang digunakan dalam sosiologi untuk memahami kenyataan sosial, termasuk yang di dalamnya kompleksitas aktivitas yang berkaitan dengan pasar, seperti ruang dan waktu, aktor pasar, uang, perdagangan, dan berbelanja. Selanjutnya, yang dimaksud dengan fenomena pasar adalah gejala dari cara bagaimana pertemuan antara penjual dan pembeli yang diarahkan oleh permintaan dan penawaran dalam proses ruang dan waktu. Cara yang dimaksud di sini adalah semua aktivitas pertemuan antara penjual dan pembeli yang diarahkan oleh permintaan dan penawaran dalam proses ruang dan waktu. Baiklah, saya Rifdani Vinsani, BP 2037. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai pengertian sosiologi pasar yang pertama. Di sini saya akan memberikan ilustrasi atau gambaran contoh dari pengertian tersebut. Nah, teman-teman bisa melihat ada bagan yang berisikan 3 lingkaran. Lingkaran atas tengah bertuliskan masyarakat, lingkaran kiri bawah bertuliskan interaksi, pola dan proses sosial, dan lingkaran bawah kanan bertuliskan pasar. Sehingga bisa kita simpulkan atau mendapatkan pemahaman bahwa masyarakat adalah sebuah realitas atau kenyataan ataupun fakta yang ada. Di dalamnya terdapat interaksi sosial, pola sosial, dan juga proses sosial, sehingga bisa kita simpulkan bahwa adanya hubungan timbal balik antara masyarakat dan juga pasar, di mana masyarakat mempengaruhi pasar dan juga sebaliknya, pasar mempengaruhi masyarakat tersebut. Nah,
Baiklah, saya Tommy Gunawan akan melanjutkan pembahasan yang kedua, yaitu sosiologi pasar didefinisikan sebagai pendekatan sosiologis yang diterapkan pada fenomena pasar. Dari definisi ini terdapat dua hal yang harus dijelaskan, yaitu pendekatan sosiologi dan fenomena pasar. Adapun dimaksud dengan pendekatan sosiologis adalah konsep-konsep, variabel-variabel, teori-teori dan metode yang digunakan dalam sosiologi untuk memahami kenyataan sosial, termasuk di dalamnya kompleksitas aktivitas yang berkaitan dengan pasar seperti ruang dan waktu pasar, aktor pasar, uang, perdagangan, dan berbelanja. Selanjutnya yang dimaksud dengan fenomena pasar adalah gejala dari cara bagaimana pertemuan antara penjual dan pembeli yang diarahkan oleh permintaan dan penawaran dalam proses, ruang, dan waktu. Cara yang dimaksud di sini adalah semua aktivitas pertemuan antara penjual dan pembeli yang diarahkan oleh permintaan dan penawaran dalam proses, ruang, dan waktu. Sekian, terima kasih. Baiklah, saya Imam Ridho Al-Fatri BP 19 10813027 akan menjelaskan gambar di atas yang memperlihatkan bagaimana sosiologi melihat fenomena besar. Sosiologi memiliki konsep, variabel, dan teori sosiologi dalam kerangka pikir. Adapun metode merupakan alat untuk mendapatkan atau memperoleh data. Melalui teori dan metode yang dimiliki, sosiologi mengkaji fenomena pasar yang berkembang dalam proses interaksi sosial dan masyarakat. Dalam kaitan ini, perlu diingatkan sekali lagi bahwa kajian sosiologis tentang pasar bukan kajian seorang tamatan sosiologi, meskipun tingkat doktor tentang pasar. Kajian sosiologis tentang pasar adalah kajian tentang pasar yang menggunakan cara pandang sosiologi dengan memakai peralatan analisis sosiologi seperti konsep-konsep, variabel-variabel, teori-teori, dan metode sosiologi.